Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang hari ini diwakili Asisten 1 Setda Prof Jawa Timur Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI. Sugeng rawuh Bapak. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Adi Suparwiono SIP. Mohon izin Pak Ketua, hari ini mungkin yang pertama kali ketika penyampaian visi misi wali kota, saya hari ini hadir bersama dengan aglomerasi Kota Surabaya Raya. Saya mengundang hari ini Bupati Gresik, yang terhormat Bupati Gresik, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE MMD, matur nuwun Pak Bupati. Yang saya hormati Bupati Sidoarjo, Bapak Haji Subandi SH MKN, matur nuwun Pak Bupati. Yang saya hormati Bupati Bantalan, Bapak Lukman Hakim SIP MH, matur nuwun Pak Bupati. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji ST beserta Ibu. Yang saya hormati para wakil ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Bakhtiar Rifai SH, Ibu Haji Laila Mufidah SHG, Bapak Arif Fatoni SH. Dan yang saya hormati segenap jajaran Forkompimda Kota Surabaya, Bapak Kapolres Tabes Kota Surabaya, Bapak Dandim Surabaya, dan Bapak Kejari atau mewakili Kejari Surabaya atau mewakili Kejari Tanjung Perak atau mewakili Kapolres Tanjung Perak atau mewakili. Yang saya hormati segenap anggota DPRD Kota Surabaya yang luar biasa membangun Kota Surabaya di tahun 2024 sampai dengan 2029. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta segenap pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Matur nuwun sudah membuat pemerintah kota menjadi lebih baik lagi. Yang saya hormati segenap pimpinan BUMD yang saya banggakan, segenap seluruh rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada rasa yang patut kita panjatkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan gotong royong dan kekuatan, saling tolong menolong sehingga kita bisa bahu membahu dengan menyamakan visi misi kita untuk membangun Kota Surabaya tercinta ini. Saudara pimpinan, segenap anggota dewan dan sidang dewan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kota Surabaya untuk kita bersama-sama bergotong royong, tolong menolong dengan budaya arek Surabaya agar kita bisa membangun Surabaya dalam 5 tahun ke depan yang saya yakin Pak Insya Allah dengan kekuatan DPRD yang luar biasa, masyarakat yang luar biasa, maka Surabaya akan berubah jauh lebih baik 5 tahun ke depan daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kita bisa buktikan sekitar 3,5 tahun kita telah bekerja bersama membangun Surabaya di tengah terpaan cobaan Gusti Allah dengan dihantam COVID-19 selama 2 tahun. Apa yang bisa kita kerjakan? Pesimis yang ada di dalam jiwa kita. Tapi ketika kami memandang mata-mata yang penuh dengan harapan, mata yang penuh semangat dari seluruh DPRD Kota Surabaya, dari seluruh kepala OPD yang ada di pemerintah Kota Surabaya, dari mata sangat memahami dari seluruh masyarakat Surabaya untuk memiliki semangat untuk membangun Kota Surabaya, maka di situ kita bisa membuktikan sampai dengan hari ini pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai 5,76%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur. Di tengah terjangan badai yang orang tidak akan pernah mengatakan bagaimana kesenjangan antara si miskin dan si kaya, tapi kita bisa membuktikan kini rasio kita di Kota Surabaya sudah turun menjadi 0,381 dari sebelumnya 0,43. Bahkan pada waktu COVID-19 yang namanya pengangguran terbuka
itu sekitar 9 hari ini kita bisa turunkan menjadi 4,91%. Kemiskinan menurun menjadi 3,96% pada tahun 2024 ini. Bahkan telah mencapai level yang lebih rendah dari tahun sebelum terjadinya COVID. Matur nuwun, ini perjuangan DPRD yang luar biasa dengan seluruh konstituennya, dengan masyarakat yang terus berjibaku membangun kota Surabaya. Indeks pembangunan manusia terus bergerak naik. Hari ini kita mencapai 84,69%, tertinggi di Jawa Timur. Meskipun penduduk kita jumlahnya semakin bertambah, tapi kita masih bisa menjadi yang terbaik dengan memberikan semua komponen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di kota Surabaya. Bahkan prevalensi stunting yang awal dari 28,5%, matur nuwun untuk seluruh warga kota Surabaya, matur nuwun DPRD, hari ini stunting kita turun menjadi 1,6%, terendah se-Indonesia. Ini adalah menunjukkan perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri. Perjuangan hanya bersama dilakukan dengan visi dan misi yang sama untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, maka semuanya akan bisa terwujud. 3,5 tahun tidak mudah merangkai program untuk semua kegiatan. Selama periode tersebut kita sudah membangun banyak hal. Pembangunan rumah sakit Surabaya Timur dalam 3,5 tahun, dengan pandemi COVID 2 tahun, tidak akan pernah ada yang menyangka pemerintah kota Surabaya dan DPRD kota Surabaya bisa membangun rumah sakit untuk memberikan kenyamanan pengobatan kesehatan kepada seluruh warga kota Surabaya. Di sana kita bisa membangun 1 RW, 1 tenaga kesehatan, 1 kelurahan, 1 puskesmas, juga ada integrasi layanan primer. UHC sudah bisa kita cover. Juga ada 7.500 perbaikan Rutilahu, ada pemasangan 240.000 titik TJU, juga ada revitalisasi kota lama, jalan Tunjungan, juga ada 60.000 pelayanan publik dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, ada 133 rumah padat karya, ada aktivasi taman hiburan rakyat, ada 25.000 pelajar SMA SMK menerima beasiswa, ada 4.000 mahasiswa beasiswa pemuda tangguh, ada 1.189 pada RW telah direvitalisasi. Banyak hal yang lain yang sudah kita lakukan. Kinerja ini bukan karena pemerintah kota sendiri yang berjalan. Semua terjadi karena kebersamaan kita, karena sinergi kita. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna di antara pemerintah kota dan DPRD. Tapi bagaimana kita bau-membau dengan RT RW, bau-membau dengan LPMK, bau-membau dengan kader PKK, dengan kader Surabaya hebat, dan semua itu kita wujudkan dan kita berikan untuk kesejahteraan warga kota Surabaya. Kinerja ini apakah sudah sempurna 100%? Tidak ada di muka dunia ini yang mengatakan sempurna. Tidak ada yang bisa mengatakan 100%. Karena sebenarnya kekurangan adalah milik setiap makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tapi kebersamaan itulah yang bisa menjadikan kita menjadi makhluk yang sempurna, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang ada selama ini, evaluasi terus kita lakukan selama 3,5 tahun kita memimpin bersama dengan DPRD. Apa yang kurang kita tingkatkan, apa yang masih membutuhkan kita berikan. Itulah yang menamakan kerja berdasarkan sinergitas. Pekerjaan belum selesai. Amanah rakyat Surabaya harus kita sambut dengan kerja keras. Kami terus berkomitmen. Saya dengan Cak Armuji terus akan menjalankan program kerakyatan yang menjamin kesetaraan warga kota Surabaya dalam mengakses pembangunan dengan hasil-hasilnya, terutama untuk mencapai prioritas pembangunan seperti 7 prioritas pembangunan kota Surabaya yang selaras dengan asta-cita Presiden dan Nawabakti Satya Gubernur Jawa Timur. Bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan, bagaimana kita bisa menurunkan gini rasio, bagaimana kita bisa menurunkan stunting, dan bagaimana kita bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui visi misi transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan yang kita kemudian jabarkan dalam 5 visi, 5 misi kota Surabaya. Yang pertama, mengakselerasi transformasi pengembangan sektor ekonomi unggulan, mempercepat transformasi penciptaan SDM unggul dan berkarakter, mempercepat transformasi pelayanan publik dan informasi birokrasi, memantapkan ketahanan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,
dan harmonisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Tentu saja ikhtiar menggerakkan roda pembangunan ini juga bagian dari gotong royong kita untuk menyukseskan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8% dari 5,74% yang sudah kita capai hari ini. Menuju 38% bukan hal yang mudah, tapi saya yakin bisa kita lalui ketika kita bisa menangis bersama, berbahagia bersama di tengah masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi itu akan bisa kita wujudkan. Karena kehadiran pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi itu adalah keniscayaan dan kewajiban dari pemerintah. Maka kita harus bisa bergerak bersama dan serta selaras dengan Nawabakti Satya Gubernur Jawa Timur. Kita harus tahu betul bagaimana pembangunan infrastruktur yang menggerakkan roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur ini adalah pembangunan yang harus kita lakukan. Tanpa ada infrastruktur, maka perekonomian yang sudah berkembang, yang hadir pemerintah dengan DPR di sana akan menjadi sia-sia tanpa pengembangan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi inklusif termasuk program padat karya dan penguatan UMKM. Bagaimana padat karya yang kita lakukan bersama DPRD dan pemerintah Kota Surabaya yang semula hanya dianggap biasa, tapi berapa warga miskin yang terentaskan sehingga kemiskinan kita bisa turun seperti hari ini, bahkan lebih rendah dari sebelum pandemi COVID-19. Karena semua kita lakukan dengan padat karya. Bagaimana kita menggerakkan warga miskin, tidak hanya diberikan bantuan, tapi diberikan usaha untuk merubah nasibnya, merubah kehidupannya, dan itu sudah berhasil kita lakukan. Dan kita harus terus bergerak untuk menggerakkan UMKM. Pendidikan dan kesehatan yang semakin mudah diakses, pelayanan publik yang harus semakin baik. Kita tidak lagi melakukan pelayanan publik di pemerintah Kota Surabaya, di dalam kantor, tapi kita sudah melakukan di Balai RW, karena ini adalah pendekatan kepada masyarakat. Percuma hadir pemerintah kalau tidak dengan dekat masyarakatnya, hanya ada di belakang meja, duduk di kursi. Tapi hari ini kita bisa membuktikan dengan dorongan dari DPRD, maka kita memberikan pelayanan di Balai RW, menunjukkan bahwa pemerintah turun, hadir, mendekatkan diri, bukan sebagai juragan, tapi sebagai pelayan dari hati. Bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kita juga memberikan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup, termasuk melalui pengendalian ruang, juga meningkatkan berbagai sarana prasarana menuju kota yang semakin nyaman dan layak dihuni. Livable City diantaranya melalui penguatan bertahap transportasi publik, kota ramah anak, dan pembangunan hak dasar warga secara berkelanjutan. Saudara pimpinan, segenap anggota Dewan dan sidang Dewan yang berbahagia, pelaksanaan program kerakyatan pasti akan menghadapi tantangan yang harus bisa dikelola dengan baik. Salah satunya tantangan terkait pengelolaan fiskal. Kami telah menginventarisasi bagaimana program pembangunan yang akan dijalankan. Tidak ada pemerintah sebelum pemerintah kota dan DPRD yang dilantik hari ini untuk meminta kepada masyarakat apa yang dibutuhkan. Karena hari ini saya ingin merubah. Pemerintah bukan lagi memiliki program untuk masyarakat dan harus dijalankan, tapi bagaimana pemerintah berdampingan dengan masyarakat menentukan program apa yang harus dikerjakan, apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Bisa melalui program musrenbang, bisa melalui program pokok pikiran, tapi sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan DPRD. Disitulah kami membuka ruang, menyampaikan kepada seluruh warga Kota Surabaya, kalau ada kampung yang masih tergenang dengan banjir, tergenang dengan air, tolong sampaikan, jangan pernah ditutupi. Karena hari ini kita hanya tahu program banjir di titik, kok masih ada titik banjir di tempat yang lainnya. Karena tidak pernah ada keterbukaan sebenarnya ada beberapa titik di Kota Surabaya, sehingga tidak ada fitnah di antara kita dan tidak ada saling menjatuhkan. Tapi bagaimana kita membangun satu kekuatan besar untuk warga Kota Surabaya. Ketika kita mengumpulkan semua, seluruh RW untuk mengatakan kampung mana yang membutuhkan pavinisasi, kampung mana yang membutuhkan namanya sanitasi, kampung mana yang membutuhkan yudit. Ternyata 90% diantaranya adalah skala kampung yang kita butuhkan adalah 9,6 triliun. Jadi tidak ada yang selama ini kita kira sudah selesai, tidak, masih membutuhkan 9,6 triliun. Pembangunan infrastruktur, bagaimana menggerakkan ekonomi, maka kita harus menggerakkan infrastruktur. Ada jalan lingkar luar barat, ada jalan lingkar luar timur,
bagaimana kita membangun. Di situ akan ada 64 ruas skala kota dengan 2.998 skala kampung dan pelebaran jalan Rio. Yang kita butuhkan adalah 10,6 triliun. Penerangan jalan umum di kota Surabaya masih ada kampung yang gelap. Tidak sejatinya di kota Surabaya ada kampung yang gelap tanpa ada penerangan jalan umum. Setelah kita minta untuk disampaikan, maka dibutuhkan lagi 29, kekurangannya 29.853 titik, dibutuhkan 280 miliar. Perbaikan rumah tidak layak huni, masih ada kesenjangan yang tinggi di kota Surabaya. Maka salah satu faktor itu adalah bagaimana kita membangun rumah tidak layak huni, yang selama ini selalu dikatakan, oh ini dibangun, ini tidak, itu disentuh, ini belum. Maka akan saya sampaikan seluruh rumah tidak layak huni di kota Surabaya berdasarkan pengajuan dari seluruh RT RW dan warga setempat, maka kita membutuhkan nilai sebesar uang 286 miliar. Kemudian perbaikan Balai RW. Balai RW adalah pusat untuk menyatukan semua kegiatan masyarakat, menyatukan kegiatan Karang Taruna, menyatukan para pemuda. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Kalau Balai RW-nya itu tidak baik, maka tidak mungkin ada pergerakan-pergerakan yang bisa bersifat positif di sana. Maka kita membangun Balai RW sebesar 171 yang belum kita bangun, kita membutuhkan 34 miliar. Sektor pendidikan yang mandatory spending tidak bisa diganggu gugat, harus 20% dari APBD, itu adalah 2,5 triliun. Penambahan 10 SMP baru dan SD baru, jika itu melihat dari jumlah anak sekolah yang terus bertambah, jumlah penduduk Surabaya yang terus bertambah dengan jumlah sekolah yang ada, maka dibutuhkan 128 miliar. Sektor kesehatan yang sudah kita tata itu membutuhkan anggaran selama ini adalah 2,7 triliun. Beasiswa sarjana untuk lebih dari 3.600 anak muda, keluarga miskin dan pramiskin sebesar 55 miliar. Dan hari ini kebijakan pemerintah adalah menyelesaikan kemiskinan. Setelah kemiskinan, lepas dari kemiskinan, maka tidak diberikan bantuan. Tapi ini tidak bisa tidak kita berikan bantuan, karena warga pramiskin itu baru lulus dari kemiskinan, masih belum sanggup untuk menyelesaikan semua beban hidupnya. Sehingga seharusnya kita membantu pramiskin dan miskin agar pramiskin menjadi sejahtera. Tahapan itu yang harus kita lakukan. Dan kebutuhan kita memberikan beasiswa saja untuk warga miskin dan pramiskin, kita membutuhkan 1,5 triliun. Karena itulah Bapak Ibu, kita juga harus bisa menggerakkan masyarakat. Bagaimana salah satunya kita memberikan guru ngaji untuk memberikan sebuah sifat yang baik kepada anak didik kita. Kita memberikan kepada penghargaan kepada markot, kita berikan kepada tempat-tempat rumah ibadah, tenaga kesetaraan kesehatan, pendidikan. Yang kita lakukan itu kita sampai dengan uang 1,4 triliun, belum yang lainnya. Jadi saya ingin menyampaikan, pemerintah kota Surabaya dan DPRD akan tahu ini nilai berapa. Sehingga ada yang mengatakan nilai 11 triliun di kota Surabaya itu adalah nilai yang besar. Salah. Ketika kita memiliki penduduk sekitar 3 juta, ketika kita tahu kebutuhan jalan, kebutuhan unit, kebutuhan PJU, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, maka nilai 11 triliun, 12 triliun tidak ada artinya. Tapi bagaimana kita membangun satu kekuatan besar, kita memiliki skala prioritas. Maka kemarin saya sampaikan, di dalam retreat saya, ada pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden. Bagaimana kita membangun kota kita masing-masing dengan pembiayaan yang sudah kita rencanakan. Dengan apa? Ada KPBU, ada pembiayaan menggunakan bank, ada pembiayaan lainnya. Itu yang disampaikan oleh Menteri Keuangan juga Bapak Presiden. Bagaimana membangun kotanya? Pemerintah harus hadir di sana. Tidak hanya melihat satu sisi. Jangan pernah dilihat ketika kita besar saja nilai kita, tapi ketika pengeluaran kita yang kita lakukan juga sangat besar. Bagaimana kita bisa mengimbangi itu semuanya? Maka kita dibutuhkan inovasi yang disampaikan oleh Pak Presiden untuk membahagiakan rakyat di kota kita masing-masing. Saudara pimpinan, segenap anggota Dewan dan sidang Dewan yang terhormat, dengan tantangan pengelolaan fiskal ini, maka tidak ada pilihan lagi. Surabaya harus bisa menjaga level pertumbuhan ekonominya, yang bukan hanya berdampak ke kesejahteraan warga, tapi juga membantu memastikan keberlanjutan fiskal pemerintah untuk dapat terus menjalankan program pembangunan bagi warganya. Untuk memastikan ekonomi
hingga melampaui rata-rata selama ini serta mendukung pertumbuhan cepat 8% seperti yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Kita memerlukan pembiayaan alternatif seperti yang saya dapatkan pada waktu retreat yang disampaikan oleh semua para menteri dan disampaikan oleh Pak Presiden bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi itu. Itulah mengapa kita perlu terus bergerak, berkolaboratif, bersinergitas. Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri karena memang paradigma pembangunan kota telah berubah total dibanding sebelumnya. Tadi seperti saya sampaikan, pemerintah dulu mengatur pembangunan untuk warga, sudah tidak musimnya lagi. Tapi bagaimana pembangunan berbasis batas? Bagaimana sekarang pemerintah membangun bersama warga? Dan dulu pembangunan berbasis batas administrasi, tapi hari ini tidak lagi berbasis administrasi. Kenapa saya mengundang Bupati Gresik? Bagaimana saya mengundang Bupati Bangkalan, Bupati Sidoarjo? Bayangkan kalau hari ini kita memiliki hotel, kita memiliki rumah makan, tapi semua hotel dan rumah makan itu harus bisa mengambil tenaga kerjanya, bisa memenuhi kebutuhan seperti nasinya, padinya, atau berasnya, bisa memenuhi kebutuhan ikannya, itu bisa dipenuhi oleh UMKM Surabaya. Seperti Pak Presiden sampaikan, bentuk koperasi untuk ketahanan pangan. Maka kita bisa membentuk koperasi itu. Dan seperti saya selalu katakan, dengan apa? Maka koperasi yang bentuk kita Surabaya, maka kita bisa mengambil padi, kita bisa mengambil beras, kita bisa mengambil yang namanya ikan seperti udang, bisa mengambil daging dari Kabupaten Bangkalan, dari Sidoarjo, dari Gresik. Maka itulah yang namanya aglomerasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi ketika kita bisa menggerakkan itu, maka penduduk di Gresik maka akan mendapatkan hasrat, mendapatkan pendapatan, maka tidak akan lagi namanya ada urbanisasi di kota Surabaya. Bagaimana kota-kota penunjang juga harus sejahtera, tidak hanya kota Surabaya. Karena itu insya Allah kami dengan seluruh Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo dan Bangkalan, kami akan melakukan yang namanya MOU. Bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan beras di Surabaya, mengambil dari Gresik. Kita menggunakan kebutuhan untuk menciptakan kebutuhan ikan yang ada di rumah makan, kebutuhan hotel. Maka kita bekerjasama dengan Bupati Sidoarjo. Kita juga membutuhkan daging. Bagaimana kita bekerjasama dengan Bupati Bangkalan. Maka tidak ada lagi batas wilayah. Karena kami dihadirkan sebagai pemerintah kota, sebagai wali kota, sebagai bupati, tidak lagi mengutamakan ego sektoral, tapi keutamaan untuk rakyat menjadi kepentingan kita, menjadi tujuan hidup dari bupati dan wali kota yang dilantik oleh Bapak Presiden. Bapak Ibu, ke depan kita juga harus bersama-sama memitigasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Maka tidak bisa kita hindari tantangan lonjakan jumlah penduduk perkotaan termasuk urbanisasi tahun 2045. Di dunia diprediksi dihuni 9,4 miliar penduduk, di mana 70%-nya itu akan tinggal di perkotaan. Jikalau kita tidak bisa membentuk pekerjaan, membentuk habit, tidak membentuk kekuatan di kota-kota penunjang kota Surabaya, tentu saja pertambahan jumlah penduduk ini berpotensi memunculkan persoalan-persoalan sosial. Kedua, tantangan perubahan iklim. Tahun 2024 suhu bumi tercatat sebagai yang terpanas, dan tahun 2045 diprediksi bisa meningkat hingga 3,5 derajat. Bagaimana hari ini kita melihat sungai yang sudah tidak bisa lagi menampung sehingga rob, sehingga kita lihat ada di Gresik ada banjir, di Sidoarjo ada banjir, Surabaya ada banjir. Surabaya ini adalah hulu, ketika dibuang dari Kediri, dari Mojokerto, maka lewatnya adalah ke Surabaya sebelum ke laut. Dan itu pun juga kita tidak menampung kali Surabaya kemarin, sehingga ada keluar. Tapi semuanya itu seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan dilewati Kali Lamong. Kali Lamong ini adalah salah satunya dulu ada TSN. Maka disitulah dibangun sebenarnya tanggul untuk agar air tidak masuk ke wilayah kami. Sehingga kami akan bekerja sama untuk membangun itu, untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Sehingga kita ingin menyampaikan di Surabaya itu pun juga ada jalan-jalan nasional. Di Surabaya ada jalan provinsi, di Surabaya ada jalan kota. Kalau semuanya menggunakan anggaran APBD, maka kita tidak akan pernah mampu menyelesaikan semua itu. Karena itu kami akan berkolaborasi dengan Gresik, Sidoarjo, bagaimana kita menyelesaikan banjir itu, tidak satu dengan yang lainnya. Kita masih ingat ketika ada banjir yang ada di daerah Rungkut Menanggal. Ketika air dari kota Surabaya tidak bisa masuk ke dalam sungai perbatasan, karena sungai perbatasan sudah penuh, karena air rob sudah naik, maka di
Kota Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo tergenang air, di Surabaya tergenang air, tapi ketika masyarakat tidak tahu, maka ini kenapa tidak digeruk, tapi itu bukan kewenangan Sidoarjo, bukan kewenangan pemerintah Kota Surabaya. Maka disitulah warga Surabaya harus tahu mana yang harus kita kerjakan. Tidak semuanya bisa kita sentuh dengan anggaran APBD Kota Surabaya. Tidak semuanya kami dengan DPRD bisa bergerak menyelesaikan itu semuanya, karena keutamaan rakyat, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Surabaya jauh lebih penting daripada semua yang harus kita mengeruk, bukan kewenangan kita, sehingga kita dikatakan superhero. Bukan seperti itu yang harus kita lakukan. Saudara pimpinan, segenap anggota Dewan dan sidang yang terhormat, kini saatnya kita semua bekerja, tidak sendirian tapi bersama-sama bergotong royong dengan lintas agama, dengan semua yang ada. Mohon maaf, kita membangun Surabaya ini adalah dengan perjuangan, dengan darah semua rakyat Surabaya. Ketika kita mengenal kemerdekaan, maka yang berjuang bukan hanya pemerintah, tapi seluruh rakyat Surabaya, sehingga terkenal dengan 10 Novembernya. Bagaimana rakyat mengorbankan pikirannya, bagaimana rakyat mengorbankan tenaganya, bagaimana rakyat mengorbankan hartanya hanya untuk merebut kemerdekaan dan berjuang dengan mengatakan Surabaya adalah kota pahlawan yang tercatat pada tanggal 10 November 1945. Bahkan di sana Bung Tomo sebagai orator kota Surabaya mengatakan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol adalah pertahanan kota Surabaya, sehingga kita dikenal dengan kota pahlawan dengan 10 Novembernya, dan kita bisa menewaskan Malabi. Disitulah kita harus mengingat bahwa kemerdekaan tidak pernah akan bisa terwujud tanpa gotong royong. Kemerdekaan tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya tolong menolong. Maka hari ini kita juga harus melihat dari semuanya bagaimana Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno membuat nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila sudah disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu bagaimana kemanusiaan, bagaimana persatuan, bagaimana kerakyatan, musyawarah dan keadilan sosial diwujudkan dengan saling dengan gotong royong dan tolong menolong. Dan itu tidak berbeda dengan ajaran yang diajarkan kepada ajaran agama kita. Ketika ajaran agama Muslim, maka disampaikan di sana, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam sebuah kebaikan dan kebijakan. Jangan tolong menolong dalam sebuah kesalahan dan sebuah kesesatan yang tidak benar, tidak bisa kita lakukan sebagai Muslim. Dan sebagai Kristen dalam Roma 12:10 difirmankan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam agama Hindu terdapat Trihita Karana, yaitu konsep keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, termasuk dalam bentuk gotong royong. Ada Sigalovada Sutta dari ajaran Buddha mengajarkan pentingnya hubungan sosial dan saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam agama Konghucu terdapat Enyu, jika engkau ingin tegak, tegakkanlah orang lain. Jika engkau ingin maju, majukan orang lain. Maka yang perlu kita ingat dan kita sadari bahwa Pancasila dan agama menjadi tonggak sejarah, tonggak yang harus kita jalankan agar Surabaya ini menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi kota yang bisa memakmurkan, mensejahterakan masyarakatnya. Karena mohon maaf, hari ini kita selalu mengatakan kita harus menyelesaikan kemiskinan, kita harus menyelesaikan stunting, tapi ketika kita diminta berkorban untuk menyampaikan pikiran kita, kita akan merasa berat. Untuk menyampaikan tenaga kita, kita merasa berat. Kita harus bertanya, berapa harga dari tenaga saya? Ketika kita diminta untuk memberikan sebagian rezeki kita, apakah 100.000 per bulan, 200.000 per bulan, kita juga berat mengeluarkan yang namanya infak dan sodako kalau buat orang Muslim. Ini semuanya kita bisa berteriak, tapi kita tidak pernah memberikan contoh. Karena itu untuk diri saya pribadi, dan saya yakin untuk semuanya anggota DPRD Kota Surabaya, kita harus bisa memberikan contoh kepada seluruh warga Kota Surabaya bagaimana kita berjuang dengan harta kita, memberikan harta kita untuk masuk ke dalam, membantu dalam setiap RW, apakah 100.000 per bulan, 200.000 per bulan, untuk bergerak di dalam RW itu. Bayangkan kalau dalam satu RW itu yang mampu membantu yang lemah, maka disitulah akan ada kekuatan yang luar biasa. Karena kalau kita melihat tadi anggaran APBD kita yang sebesar 12 triliun, ketika kita membutuhkan pembangunan yang butuhnya jauh lebih besar daripada itu, kapan tercapai kebahagiaan di Kota Surabaya? Kita tidak pernah tahu, oh ini harusnya dibangun, uangnya tidak cukup.
12 triliun nilai kecil dibuat kota Surabaya. Kita membayar BPJS saja sekitar 500 miliar. Maka inilah yang harus kita wujudkan kebahagiaan. Maka merebut kemerdekaan. Hari ini Indonesia sudah merdeka, Surabaya sudah merdeka, tapi merdeka belum seutuhnya. Untuk menjadikan Surabaya merdeka seutuhnya, maka saya berharap kepada seluruh warga kota Surabaya untuk bahu-membahu, gotong royong, tolong menolong dengan kekuatan Pancasila kita, dengan kekuatan agama kita, agar Surabaya bisa terbebas dengan semuanya, dengan memberikan yang terbaik dari pikiran kita, memberikan yang terbaik dari tenaga kita, memberikan yang terbaik dari harta kita. Janganlah kita hanya bisa berteriak, tapi kita tidak bisa memberikan contoh kepada orang lain. Kalau hari ini masih ada yang namanya geng motor di Surabaya, masih ada yang banyaknya maraknya pencurian motor di Surabaya, itu karena apa? Mungkin kita harus introspeksi diri. Bagaimana kita kurang bersinergitas, bagaimana kita kurang menjalankan lam yashkurinnas malam yashkurillah, karena kita tidak menjalankan dan kurang untuk menghargai satu dengan yang lainnya. Bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, maka kita harus introspeksi diri itu semua. Saya yakin di tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, maka dengan kekuatan yang sudah kita lakukan, pemerintah kota Surabaya dan dengan DPRD kota Surabaya yang sudah membuktikan itu, di tahun 2021 sampai dengan 2024, hanya 3,5 tahun kita bisa mencapai hal yang seperti itu. Karena itu saya yakin di tahun 2025 sampai dengan 2030, dengan partner DPRD yang luar biasa, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, tidak pernah mengatakan kepentingan pribadinya, yang selalu pemerintah kota Surabaya menjadi pelayan, bukan menjadi juragan, maka kita akan bisa menjadikan Surabaya akan lebih bahagia dan lebih sejahtera. Itulah sejatinya Bapak Ibu substansi gotong royong yang pernah diamanatkan Bung Karno. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Matur nuwun Bapak Ibu, tapi izinkan sebelum saya mengakhiri penyampaian visi misi saya, izinkan saya menyampaikan pantun. Ini pantun yang saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPRD dan warga kota Surabaya yang luar biasa. Tuku lontong campur ketan, gotong royong untuk transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Nang tunjungan tuku selasi. Cukup, matur nuwun dulur, sekian, terima kasih. Matur nuwun, mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Saya akhiri, wal muwafiq minallah wa fatun fariq wa basyiril mu'minin wal muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om.